Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia terus melakukan proses naturalisasi terhadap sejumlah pemain yang dirasa memiliki kompetensi yang baik di tingkat Eropa guna memberikan satu impact yang besar terhadap prestasi Timnas Indonesia. Dan ternyata memang kita bisa lihat bersama bahwa prestasi Timnas saat ini cukup tinggi capaiannya, dan ini kemudian menjadi satu prestasi yang perlu kita apresiasi sebelumnya. Nah, pemirsa, apakah proses naturalisasi ini dianggap ideal atau justru ini mengabaikan potensi lokal yang ada? Tentu untuk membahasnya kami sudah bersama dengan anggota Komisi 10 DPR, Bapak Zainuddin Maliki dari fraksi PAN. Bapak, terima kasih waktunya, Pak. Pak, terkait dengan proses naturalisasi ini, Pak, bagaimana Komisi 10 melihat konsep ini, Pak? Apakah ini dipandang ideal dalam rangka meningkatkan prestasi sepak bola kita, Pak? Ya, belakangan ini prestasi sepak bola kita itu cukup membanggakan. Kami merasakan Indonesia sepak bola kita diperhitungkan karena kita pernah mengalahkan Korea, mengalahkan Argentina, ya kan, kemudian menahan Saudi Arabia, imbang 1-1. Kemudian dengan Australia 0-0. Ini menurut saya sesuatu banget bagi dunia sepak bola kita yang sebelumnya kita selalu kalah gitu loh. Kalau kita muncul di event internasional, kita ini sudah tahu sudah kalah sebelum bertanding. Tapi sekarang kita diperhitungkan. Ini saya kira satu catatan tersendiri. Kalau Indonesia sebenarnya bisa gitu. Tetapi kemudian belakangan kita memang merasakan prestasi itu tidak bisa lepas dari kehadiran pemain-pemain naturalisasi gitu ya. Dan sebenarnya naturalisasi ini dilakukan oleh semua negara gitu ya, tidak hanya Indonesia, semua negara saya kira begitu. Korea juga begitu gitu ya. Tetapi tentu saja kami di Komisi 10 berharap agar ini hanya titik awal kita untuk menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia dengan hadirnya banyak pemain naturalisasi. Ke depan itu haruslah berimbang lah pemain lokal dengan pemain naturalisasi. Sehingga kita butuh pelatih agar pelatih kita, Sintayong juga merancang gimana agar kesebelasan kita tetap kuat, tapi komposisi pemainnya itu paling tidak ya 50-50 ya, 50-50. Jangan kemudian dominasi naturalisasi pemain kita sendiri yang lokal hanya 2 atau 3 orang. Saya kira ini harus menjadi catatan buat pelatih kita dan buat PSSI ya. Saya kira itu, Mas. Oke, Pak, terkait dengan pemain lokal tadi, apa yang sekiranya didorong Komisi 10 supaya ke depan pemain lokal ini bisa meningkat kualitasnya dari sisi pelatihannya mungkin atau mungkin dari sisi dukungan anggarannya? Apa yang dilakukan Komisi 10 mungkin bisa dilakukan periode depan? Saya kira bisa memanfaatkan kesempatan untuk bermain bersama-sama pemain-pemain naturalisasi yang sudah punya pengalaman bermain di sepak bola memperebutkan Piala Eropa, Piala Dunia dan seterusnya itu. Ini kesempatan ini saya kira merupakan media pemain lokal kita untuk menaikkan kompetensi dia sebagai seorang pemain ya, sebagai seorang pemain. Jadi bersama-sama dengan pemain yang lebih baik, saya kira itu akan menjadi pelajaran yang sangat berharga, pelatihan yang sangat bagus. Jadi saya kira naturalisasi itu manfaatnya itu juga di samping kita bisa mendapatkan prestasi, bisa menahan imbang kekuatan-kekuatan sepak bola internasional, tapi juga bermanfaat untuk pemain lokal kita untuk menaikkan sehingga dia tahu bagaimana membawa bola yang tidak mudah diambil oleh lawan atau bisa dengan cepat mengambil bola yang berada di kaki lawan dan kemudian membawa ke depan gawang. Saya kira itu
kesempatan yang sangat baik bagi pemain lokal untuk memanfaatkan pengalaman bersama-sama dengan pemain naturalisasi. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Oke. Terima kasih. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan anggota Komisi 10 DPR, Bapak Zainuddin Maliki. Dan tadi disampaikan bahwa Komisi 10 mendukung adanya keseimbangan pola permainan yang diturunkan antara permainan naturalisasi dan juga pemain lokal. Ini penting agar nantinya ke depan proses pembibitan sepak bola Indonesia bisa berjalan secara maksimal dan lebih bisa mengoptimalkan potensi lokal yang ada di Indonesia. Nah pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Gedung Nusantara 1 DPR. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.